Rojo Tole dan 3 anak kucing. Di sebuah kamar sederhana dengan tikar oranye bermotif, tinggal seekor kucing jantan bijak bernama Rojo Tole. Tubuhnya tinggi dan gagah, bulunya oranye putih, dan matanya tajam penuh perhatian. Ia dikenal sebagai pelindung dan penjaga bagi 3 anak kucing lucu yang baru lahir dari induk mereka yang lembut dan penyayang, Embok Minah. Suatu sore, Rojo Tole sedang duduk dengan tenang di tengah ruangan, menjaga ketiga anak kucing yang lincah berlarian ke sana kemari. Embok Minah duduk di sudut, menjilati bulu anak-anaknya satu persatu. Kamar itu hangat oleh lampu temaram dan kehadiran manusia yang berbaring santai di atas kasur, menonton dengan senyum kecil di wajahnya. Anak kucing pertama, si Belang, mencoba menaiki bantal, lalu terpeleset jatuh dan langsung mengeong kesal. Anak kedua, si Putih, berlari memutari Rojo Tole, menganggapnya tiang panjat. Sementara yang ketiga, si Cilik, malah bersembunyi di balik kipas angin, mengintai mangsanya, ekor Rojo Tole. Dengan sabar, Rojo Tole tetap duduk tegap. Ia tahu, ini bagian dari tumbuh kembang mereka. Tapi sesekali, ia mengibaskan ekornya cepat, cukup untuk mengejutkan si Cilik keluar dari persembunyiannya. Tiba-tiba terdengar suara meong, nyaring dari si Belang. Ia terjebak di bawah selimut. Embok Minah segera melompat, menariknya dengan lembut keluar. Rojo Tole mengusap kepala anak itu dengan kakinya. Seolah berkata, "Tenang, aku di sini." Malam pun tiba. Anak-anak kucing terlelap dalam dekapan hangat Embok Minah. Rojo Tole tetap duduk tegak, seakan menjadi penjaga gerbang dunia mimpi mereka. Keluarga kecil itu pun damai dalam kehangatan dan cinta. Saat malam makin larut dan sunyi, satu-satunya suara yang terdengar hanyalah desiran kipas angin pelan dan napas kecil anak-anak kucing yang tertidur pulas. Tapi bagi Rojo Tole, malam adalah waktu paling penting. Ia bukan hanya kucing biasa, ia adalah penjaga. Tiba-tiba, terdengar suara dari balik dinding, krek. Embok Minah langsung membuka mata, waspada. Tapi Rojo Tole sudah berdiri terlebih dulu, berjalan perlahan ke arah sumber suara. Ia tahu, ini bisa saja hanya suara tikus, tapi bisa juga sesuatu yang lain. Dengan langkah mantap, Rojo Tole menghampiri tumpukan bantal dekat tembok. Ia mengendus-endus, lalu mengangkat satu kaki, dan benar saja, seekor tikus kecil sedang berusaha keluar dari celah dinding. "Meol," seru Rojo Tole pelan tapi tegas. Tikus itu langsung kabur ke arah sebaliknya, dan Rojo tidak mengejarnya. Baginya, menjaga ketenangan lebih penting dari berburu malam itu. Embok Minah mengangguk pelan, seolah mengucap terima kasih. Ia tahu, kehadiran Rojo Tole adalah berkah untuk keluarganya. Pagi pun menjelang. Cahaya matahari mulai menyelinap lewat celah-celah dinding. Anak-anak kucing bangun satu persatu, menggeliat dan mulai bermain kembali. Si Cilik menggigit ekor Rojo Tole, membuatnya menoleh dan tersenyum, dengan cara kucing tentunya. Si Belang memanjat tubuhnya, dan si Putih mulai mengejar bayangannya sendiri di lantai. Rojo Tole hanya duduk diam, membiarkan mereka bermain di sekelilingnya. Dunia mereka kecil, tapi penuh warna. Dan selama Rojo Tole masih ada, dunia kecil itu akan selalu aman. Pagi itu terasa lebih cerah dari biasanya. Sinar matahari menembus jendela dan menari di atas tikar oranye. Udara hangat membawa aroma nasi goreng dari dapur. Manusia yang semalam berbaring, kini sudah sibuk merapikan tempat tidur sambil sesekali menatap tingkah lucu para kucing. Si Putih, yang paling berani, tiba-tiba meloncat ke atas bantal dan menatap pintu yang sedikit terbuka. Dunia luar menanti. Dengan rasa penasaran membara, ia mendorong pintu itu dengan kakinya. Ciit. Suara engsel membuat si Belang dan si Cilik langsung menoleh. Rojo Tole mengangkat kepala, matanya menatap tajam. Ia tahu, ini saatnya petualangan kecil. Ketiga anak kucing berjalan keluar kamar seperti pasukan kecil. Rojo Tole mengikuti dari belakang, sementara Embok Minah hanya mengawasi dari dalam kamar dengan tatapan khawatir tapi percaya. Di luar kamar, mereka menemukan banyak hal baru, keset kasar, ember air, sandal berjejer, bahkan seekor cicak di dinding. Si Cilik langsung mencoba memanjat ember, tapi malah jatuh dan terjerembab. Si Belang mengejar bayangan cicak, dan si Putih mencoba menggigit ujung tali jemuran yang menjuntai. Rojo Tole mengawasi mereka dari dekat. Saat si Belang hampir terjatuh dari kursi kecil, Rojo langsung melompat dan menahan tubuhnya dengan kaki. Saat si Cilik nyaris masuk ke dalam ember kosong, Rojo menariknya dengan gigi di tengkuknya, seperti induk sejati. Petualangan pagi itu hanya berlangsung sebentar, tapi sangat berarti. Ketiga anak kucing mulai memahami dunia sedikit demi sedikit, dan Rojo Tole selalu menjadi pelindung di setiap langkah kecil mereka.
Saat mereka kembali ke kamar, kelelahan mulai datang. Mereka pun langsung tidur bertumpuk di atas tubuh Rojo Tole, yang hanya bisa tersenyum dalam diam. Hari mulai menjelang siang. Udara makin panas, dan kipas angin tua mulai berputar pelan. Anak-anak kucing masih tertidur pulas, tapi Rojo Tole tetap waspada. Ia berdiri pelan, mengendap ke arah lemari di pojok kamar. Matanya menatap ke atas, ada suara aneh tadi. Seperti sesuatu yang jatuh, dengan satu lompatan, Rojo Tole naik ke atas lemari. Dan di sana, ada seekor kucing asing. Bulu abu-abu kusam, mata waspada. Mereka saling tatap beberapa detik. Kucing itu mendesis pelan, tapi Rojo Tole tidak bereaksi kasar. Ia hanya mengedipkan matanya perlahan, tanda damai. Kucing asing itu menatap heran lalu perlahan-lahan melompat turun, dan pergi keluar kamar. Rojo Tole kembali turun, berjalan tenang. Mbok Minah yang melihat dari sudut ruangan tampak lega. Ia tahu, Rojo bukan sekadar penjaga, tapi pemimpin sejati.